Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Aulia. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dengan NIM 05424026. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas satu saya di mata kuliah logika. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam tram. Yang pertama yaitu tram menurut konotasi dibedakan menjadi dua, ada yang konkret dan abstrak. Konkret menunjukkan suatu hal yang berkualitas nyata, sedangkan abstrak menyatakan suatu hal yang berkualitas tidak bereksistensi atau tidak ada dalam ruang dan waktu. Contohnya dalam konkret yaitu melihat suatu benda yang nyata. Misalnya kita melihat ban mobil yang bentuknya bulat. Sedangkan dari abstrak yaitu menyatakan atau mengungkapkan isi pemikiran kita secara nyata. Apapun yang dilihat, misalkan kita sedang berbicara dengan orang lain, kita melihat orang itu baik, orang itu cantik, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu tram berdasarkan denotasi terbagi menjadi dua. Yang pertama umum dan khusus. Umum itu mencakup hal-hal secara keseluruhan yang tanpa terkecuali. Misalnya seorang mahasiswa sedang melakukan pembelajaran pendidikan di seluruh universitas. Berarti dia mengungkapkan seluruh mahasiswa, bukan hanya sebagian kelompok. Itu secara universal. Jika secara kolektif itu misalkan menunjukkan seorang mahasiswa universitas terbuka sedang melakukan pembelajaran, berarti itu hanya satu kelompok mahasiswa saja. Term khusus yaitu sebagian dari keseluruhan atau satu bagian yang dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu partikular. Misalkan seorang mahasiswa sedang melakukan KKN, artinya dari seorang itu menunjukkan orang, bukan semua orang. Contoh dari singular itu bersifat tunggal. Contohnya, dia seorang dosen. Menunjukkan tunggal karena terdapat kata dia dan dosen. Yang ketiga yaitu tram berdasarkan predikamen. Maksudnya yaitu cara kita menghadapi sesuatu yang baru dan ingin mengetahui lebih dalam lagi. Terbagi menjadi dua, ada dan yang ada. Contohnya yang ada yaitu ada mahasiswa di dalam ruangan, berarti menunjukkan adanya mahasiswa di dalam ruangan. Contoh tram yang ada, mahasiswa yang ada di dalam ruangan hanya beberapa saja, berarti menunjukkan sebagian kecil mahasiswa yang ada di ruangan hanya beberapa orang saja. Penjelasan yang kedua yaitu sesat pikir, di mana terjadinya kekeliruan dalam pemikiran ini disebabkan karena tidak mengikuti kaidah yang ada di dalam logika. Sesat pikir dibagi menjadi tiga yaitu formal, verbal, dan material. Sesat pikir formal terjadi karena mengiyakan sesuatu yang ada di dalam pikiran secara rangkum atau asal. Contohnya mengungkapkan dalam hal warga negara Indonesia semuanya taat aturan, tetapi dalam kenyataannya hanya sebagian warga Indonesia yang menaati peraturan saja. Itu dikarenakan pemikiran dan kenyataan dia secara rangkum. Sesat pikir verbal yaitu kekeliruan dalam kata-kata. Misalnya, kita menilai orang atau anak kecil, anak itu nakal sekali. Padahal kata-kata nakal itu bisa digantikan dengan kata-kata yang lebih baik, misalkan anak itu tidak sopan. Yang terakhir yaitu sesat pikiran pada material, kekeliruan dari pola pikir. Contohnya, ketika kita melanggar suatu peraturan yang ada, misalkan peraturan lalu lintas, kita akan mendapatkan hukuman. Tapi pikiran kita itu berasumsi bahwa tindakan kecil akan menyebabkan hasil yang ekstrim. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Semoga dapat dipahami oleh Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.